Bahwa operasi stabilisasi obligasi itu tidak ada kaitannya dengan menguatkan rupiah sepanjang nasabahnya hanya likuiditas rupiah. Kan datanya jelas, asingnya memang nggak bergerak-gerak. Yang bergerak-gerak itu antara bank domestik, BI, dan sebagainya. Menahan SBN itu tetap di angka 6,8. Sebetulnya kalau secara teori pasar itu nggak rasional. Pas jangka pendek itu kalau disederhanakan itu mengisyaratkan, mengindikasikan ada masalah cash flow jangka pendek ya. Di ada pemerintah masalah, maupun di bank. Ya, pemerintahnya terutama. Pemerintah ya. Pemerintah, karena di SPN yang kan sulit untuk dibaca lain ya. Dan ini setiap 2 minggu loh naiknya. 2 minggu naiknya sulit untuk dibaca lain. Terlepas Presiden Prabowo minta kepada Menteri Keuangan Purbaya kasih tahu kita banyak uang. Kita berkali-kali mengatakan ya banyak uang dari hutang. Dijawab oleh Menteri Keuangan. Saya tuh kecewa. Yang ngomong cash flow kita cuma 2 minggu itu di internal Kementerian Keuangan sendiri. Kalau saya jadi DPR, saya tanya, Pak Menteri, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa SPN Anda sekarang kok bunganya udah inverse dengan SBN-nya? Ini kan berarti membuktikan bahwa Anda BUCPT. Iya, butuh uang cepat. Indikator paling nyata, Mas Awalil. Dalam 3 tahun, transaksi pinjol naik 4 kali lipat, Mas Awalil. Iya. NPL-nya, ketidakmampuan nggak bayarnya, naik juga 2 kali lipat. Iya. Jadi orang waktu ngutang itu udah nggak mikir bisa bayar atau tidak, karena udah terpaksa kan. Jadi Pak Menteri, Pak Presiden, rakyatnya lebih inverse lagi. Mirip dong dengan pemerintah. Mirip dengan pemerintah. Menolong pemerintah belum pasti menolong rakyat. Uang yang ada dalam sistem keuangan nasional domestik ini dipakai untuk mengatasi persoalan cash flow pemerintah. Dampaknya likuiditas habis diserap oleh pemerintah. Salam cerdas. Komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya melanjutkan obrolan sebelumnya dengan sahabat saya, Mas Yanuar Rizky. Mas, ini kita menajamkan pembicaraan sebelumnya, tapi mungkin lebih banyak ke kasus di Indonesianya dan yang sifatnya mungkin sambil kita mencoba berbagi tentang hal-hal yang semi teknis lah. Nah, kita di sini berulang kali menjelaskan bahwa pemerintah ini tidak hanya era Prabowo, sudah selama ini melakukan kebijakan fiskal yang defisit ya. Artinya kan cuma besarnya defisit aja yang berbeda-beda. Nah, Jokowi memang di periode keduanya terutama itu defisitnya sangat lebar, baik itu karena alasan Covid, kadang periode pertamanya alasan untuk banyak membangun infrastruktur. Nah, ternyata Prabowo melanjutkan bahkan dengan defisit yang lebih lebar. Nah, sudah sesuai kelaziman ya, kalau defisit itu mau nggak mau carinya dari utang kan begitu. Nah, utang terdahulu sudah banyak. Nah, ini ditambahi dengan jumlah tambahan utang yang lebih banyak lagi. Sumber utamanya utang itu namanya surat utang ya, karena surat utang ada yang syariah, disebut surat berharga negara. Jadi ini buat pemirsa, SBN itu sebetulnya mewakili istilah yang terdiri dari 2 kelompok besar, SUN ya, surat utang negara, dengan SBN syariah. Sukuk. Nah, sukuk, kedua-duanya disebut SBN. Dan secara instrumen ada juga yang bagian dari SBN yang jangka pendek ya, yang sebulan, 3 bulan, setahun. SPN ya, surat perbendaharaan negara. Nah, intinya mengutangnya itu melewati surat itu, karena utang-utang yang sifatnya pinjaman kepada terutama luar negeri itu sudah dibatasi ya. Entah dibatasi, entah juga memang karena kita sudah menjadi negara yang relatif upper middle income, kan hak-hak kita untuk ke Bank Dunia apa segala itu kan berkurang tuh. Sehingga memang mayoritas ditutupi oleh surat berharga negara, bahkan rata-rata di sekitar 80-90% per tahunnya kebutuhan tahun itu. Sampailah kita pada situasi saat ini di mana rencana defisit memang sudah dari awal lebar, rencana ngutang sudah banyak 832 triliun kan, itu bersih. Berarti nerbitannya kurang lebih 1.650, karena kan itu yang separohnya membayari utang lama. Nah, ini dibuat tanpa memperkirakan ada peristiwa oil shock dan lain sebagainya ini, sehingga kita para ekonom itu sudah, wah ini pemerintah kayaknya akan nambah utang. Memang ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi belanja ya. So far sejauh ini saya kira ya kelihatannya tetap akan nambah defisitnya, atau kalau tidak nggak bisa mengurangi dari rencana. Nah, menarik lagi dari pembicaraan kita sebelumnya,
selama 5 bulan sudah datanya, sampai 2 sudah dikeluarkan data terpisah-pisah. Pemerintah sudah menerbitkan surat utang, Mas, SBN tadi ya. Nah, SBN ini sampai 29 Mei kalau diterbitkannya itu sudah 700-an, Mas. Tapi ya 700 lebih, cuma bersihnya sekitar, terbitannya sampai 900-an, lalu bersihnya 600-an gitu. Nah, salah satu yang menarik buat saya adalah kan ada SPN tadi yang setahun tuh, Mas. Ada yang SBN 5, 10. Nah, biasanya yang jadi bahan analisis kan yang 10 tahun ya. Karena itu bisa dibandingkan antar negara segala. Surat berharga negara 10 tahun. Khususnya SUN ya, khusus yang surat utang. Nah, dengan SPN yang setahun. Dahulunya selisih antara yang 1 tahun dengan yang 10 tahun ini, Mas, rata-rata sekitar 2, Mas. 1,5 sampai 2. Jadi pada saat ini 6, ini nih ya di 4,2, 4,1. Nah, persen. Masuk akal ya, karena orang memberi surat utang jangka pendek diberi bunga lebih rendah atau lebih rendah itu ya nalar keuangan kan begitu. Nah, ternyata dalam 3 lelang terakhir, Mas, berarti tepatnya tanggal 28 April, 12 Mei, lalu 26 Mei. Jadi udah berturut-turut 3 kali nih. SPN ini waktu 28 April lelangnya itu sudah masuk ke 5,5, Mas. Sebelumnya 4,4, 4,5. Si 10 tahunnya masih bertahan di 6,7, 6,8. Nah, lelang 2 minggu kemudian yang si 5,5 ini langsung lompat ke 6,15, Mas. Yang 1 tahun nih, bid covernya gede. Ya berarti banyak orang yang minat kan? Nah, si yang 10 tahun tetap bertahan, Mas, di 6,7, 6, naik sedikit. Nah, terakhir kemarin ini naik ke 6,5, Mas. Yang 1 tahun. Sementara yang 10 tahun ini disuruh turun tipis nih, 6,75. Nyaris nggak ada bedanya. Nah, ini kan buat saya yang cuma nyorot-nyoroti angka kan belum terlampau nangkap saya. Apalagi mudah-mudahan mungkin pemirsa juga butuh. Jadi ini mengindikasikan apa? Tentu pembicaraan kita kemana-mana. Intinya pemirsa, kita mau berbincang kembali dengan Mas Yanuar ini. Ini kan pemerintah dari caranya melelang. Itu jelas butuh duit kan. Mau narasinya seperti apapun, lelangnya lebih sering, Mas. Nah, ini yang rupiah nih, yang valuta asing juga lebih sering dan lebih besar dari biasanya selama 4 bulan. 4 kali sudah, biasanya 1 semester 2 kali itu biasanya. Artinya kan tidak bisa ditutup, itu butuh. Tapi kita sudah bahas di sesi pertama yang soal global bond-nya. Yang ini nih loh, saya kenapa kok bisa pemerintah mengeluarkan surat utang? Kalau lu mau ngutangi setahun, gua kasih 6,5. Kalau ngutangi yang 10, gampangannya kan. Ya kan saya milih yang pendek dong. Gimana, Mas, ini penjelasannya? Oke, Mas. Kalau dalam teorinya, ini dikenal dengan inverse. Jadi inverse itu ketika surat utang yang tenornya jangka pendek, sudah sama dengan atau bahkan melebihi yang jangka panjang. Bisa ya? Ya, itu disebut inverse. Oh, inverse ya. Jadi kalau inverse ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada persoalan cash flow. Oh, cash flow. Di pemerintah. Jadi ini sebenarnya semakin memperkuat apa yang sudah kita utarakan berkali-kali, Mas Awalil. Ini nambahin bukti ini dong. Nambahin bukti. Jadi kalau dengan posisi inverse ini sebetulnya menunjukkan bahwa untuk kebutuhan cash jangka pendek, pemerintah ini dari sudut pandang perbendaharaan negara, fungsi dia sebagai perbendaharaan negara, sebetulnya dia membutuhkan yang namanya likuiditasnya itu memang kering di pemerintah. Jadi sebagai kas perbendaharaan negaranya itu kering. Jadi gini, kalau yang jangka pendek ini disebutnya itu SPN. Ya, surat perbendaharaan negara. Dia bisa diperdagangkan tapi berbeda dengan SBN, Mas Awalil. Kalau SBN itu memang bisa diperdagangkan di pasar keuangan komersil. Kalau SPN ini perdagangannya tuh relatif tertutup. Jadi siapa saja yang boleh beli SPN itu adalah investor institusi. Jadi tidak bisa yang namanya investor individual. Jadi SPN itu yang bisa beli itu siapa? Perbankan, dana pensiun, BPJS bisa berarti ya? Ya bisa, BPJS kan termasuk asuransi dan dana pensiun. Jadi hanya market participant yang besar ini. Itu loh, SPN ini. SPN itu hanya bisa dibeli oleh itu. Nah, nanti kalaupun bisa diperjualbelikan pun pasar itu lebih tertutup di antara mereka juga. Jadi artinya kalau SBN itu dari sudut pandang likuiditas, makanya kenapa tidak dicerminkan yield, misalnya kita di podcast kita sebelumnya,
Yield itu yield 10 tahun US Treasury, yield 10 tahun Japanese bond, yield Eurobond, yield 10 tahun rupiah. Karena yang 10 tahun itu memang market. Jadi artinya ketika market itu melakukan repricing ya memang di 10 tahun. Tapi kalau sekarang kan market ini gini Mas Awal, seperti saya utarakan sebelumnya. Di market yang gede pun, yang institusi ini kan boleh masuk juga. Gitu loh. Kalau sekarang misalnya yang institusi kan gini. Sebenarnya gini, kita lihat gambaran besarnya dulu. BI melakukan beberapa kali membeli SBN. Artinya di atas 1 tahun. Kalau dia bilang SBN bukan SPN SBN di atas 1 tahun. Menteri Keuangan mengatakan mengeluarkan yang namanya Bond Stabilization Fund. Narasi yang dibawa menstabilkan rupiah dan sebagainya kurang lebih. Coba kita lihat Mas Awalil, di podcast kita ketika kita membahas tentang bid ratio yang turun, asingnya cenderung tidak masuk, bahkan turun sedikit, bank umum domestiknya pun turun. BI yang naik. Nah, bisa nggak kita bacanya gini? Bahwa sebetulnya karena kenaikan cost of fund jangka pendek di perbankan, tapi BI rate-nya tidak naik, sementara perbankan mengalami cost of fund yang naik. Entah itu akibat nasabahnya pindah ke falas, entah dia juga mungkin menahan beberapa nasabah yang besar-besar diberikan bunga lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, orang bilang nih shadow banking. Tapi praktek seperti ini kalau kita lihat dari kacamata bank, kan gini loh Mas Awalil. Bank itu kan intinya sederhana. Kalau hari ini semua orang ngambil duit di bank, ya bank tuh gagal. Mau dia segede gajah segede apa karnya kalau semua kalau semua ngambil. Mungkin cuma 24%, kalau ngambil cuma kan 100%. Gagal. Jadi kalau kita bicara kenapa krisis 98 terjadi itu kan didorong juga adanya ras itu. Gitu ya. Jadi artinya kan bank itu mereka mencegah itu habis-habisan. Habis-habisan. Jadi kan mencegah bahwa pemilik dana itu agar tidak ngambil dananya, itu bagian dari pengendalian CAR dia juga, pengendalian cash flow-nya dia. Nah, sekarang kan dia bisa terjadi nih kalau yang dananya besar, misalnya data yang juga diuraikan oleh kita bahas sebelumnya, yang Mas Awalil juga berkali-kali melakukan tentang neraca pembayaran, kan nggak bisa kita pungkiri. Penduduk outflow keluar itu memang terjadi. Ya data kan? Resmi itu. Data resmi. Artinya sekarang kalau outflow keluar kan dari bank domestik, keluar. Nah, bank mungkin kan dia juga perlu negosiasi dengan nasabahnya. Jangan keluar lagi dong. Jangan keluar lagi lah. Mungkin kalau yang gede-gede, yang punya underlying di luar negeri gampang. Tapi kan terjadi juga Mas Awalil, yang tak terlihat tapi terlihat. Ya Mas Awalil ya. Nasabahnya misalnya bilang, saya mau jual deh SBN saya. Ini nasabah yang kelas miliaran aja lah, bukan yang triliun. Jual SBN saya. Dibeli. Begitu dibeli, jadi tunai. Begitu jadi tunai, kalau dia pindahkan ke falas, tetap di bank yang sama, naik cost of fund dia. Si bank tersebut. Si bank itu. Yang tadinya membiayai suku bunga harga rupiahnya itu, Mas Awalil. Ya kan? Tadinya dia sifatnya sebagai bank custodian. Nasabahnya taruh SBN, bank custodiannya di bank ini. Berarti kan aset nasabah ini dianggap oleh dia sebagai aset custody dia. Ya, dia hanya menerima BOPO tertentu lah Mas Awalil. Begitu dia misalnya dulu hanya menanggung biaya operasional pengelolaan custodian. Begitu si nasabahnya menjual SBN, nasabahnya jadi tunai. Begitu jadi tunai, ditaruhlah misalnya kalau di tabungan rupiah. Cost of fund-nya kan berarti seharga BI rate. Kalau seharga kayak gitu kan calculated risk. Tapi seandainya misalnya ketika dia jual SBN, dapat rupiah, dia keluar dari banknya. Dia keluar dari banknya, dia mungkin ditanya, Pak, kenapa keluar dari sini, Pak? Saya di tetangga sebelah ditawarin bunganya lebih tinggi tuh. Jadi ini Mas, yang selalu saya katakan, lihatlah, menyelamlah lebih dalam. Ekonomi indikator di permukaan, kita harus menyelam lebih dalam. Jadi ini yang disebut seolah-olah di permukaan tidak terjadi apa-apa, tapi sebetulnya di bawah permukaan itu terjadi. Pergolakan ombak. Ombaknya itu bergejolak. Arus di bawah permukaan. Ombaknya itu bergejolak gitu loh. Nah, sebagai orang yang di lapangan menghadapi kayak gitu, bernegosiasilah.
Di sebelah dikasih berapa, Pak? Iya. Segini. Iya. Yaudah deh, Pak, saya juga kasih segitu. Pertanyaannya, itu shadow banking, Mas Walid. Iya. Kalau dia dengan biaya naik seperti itu, apakah saya menyalurkan dana cost of fund yang naik ini, saya alihkan ke kredit? Saya nggak mungkin naikin bunga kredit, Mas Walid. Suku bunga dasar kredit tidak bisa saya naikkan karena BI rate tidak naik. Iya. Bisa ditegur juga oleh Iya, artinya secara operasional hilang nih. Saya membayar lebih mahal, tapi saya tidak bisa membuangnya ke kredit. Ya, harus dicari cara. Cari cara. Kalau misalnya saja dia tadinya melepaskan SBN-nya, Ya. SBN-nya diambil sama bank. Ya. Ya kan Mas Walil? Jadi bank dalam SBN yang diambil itu rupiahnya ke si nasabahnya, nasabahnya tetap di sini. Kan bisa aja bank menganggap bahwa saya membayar bunga dia sesuai BI rate. Iya. Tapi saya melemparnya ke SBN yang tadinya SBN itu jadi saya yang pegang. Iya. Nggak rugi lah ya. Nggak rugi. Tapi apa yang terjadi Mas Walil? Kalau yang didealkan itu lebih tinggi dari yield SBN yang saya beli dari si nasabah itu. Nah, itu. Ini yang disebut inverse sebetulnya Mas Walil. Inverse. Jadi antara si cost of fund-nya dengan penyalurannya itu sudah berhimpit. Iya. Bahkan cenderung rugi. Rugi. Si bank harus mengambil tindakan atas Saya harus ini mengambil dong. tindakan atas ini. Dia mengambil tindakan atas ini. Jalan satu-satunya, dia juga mungkin mengkonversi, menjual SBN ini, cari ke yang yieldnya lebih tinggi dari yang saya harus bayarkan dari negosiasi tadi. Nah, artinya ada intensi bank melepaskan SBN yang tadinya dijual nasabah, dia lepaskan lagi. Iya. Nah, ini saya ingin presisi. Ini ada kaitannya sama US dollar nggak? Sepanjang barangnya di domestik nggak ada. Yang ada tekanan likuiditas rupiah namanya. Nah, begitu dia mau keluar, karena pemerintah itu ingin melakukan yang namanya stabilisasi harga SBN-nya, ya udah bang, kamu keluar, jualnya ke BI. Itu makanya kenapa BI menaik. Kalau BI nggak kuat, pemerintah, Bond Stabilization Fund. Ya kan Mas Walil? Artinya ketika bank itu ngelepas, data kita sebelumnya yang menunjukkan pemilikan bank domestik turun, BI naik. Iya. Kita belum bicara BSF nih, Bond Stabilization Fund. Ini bisa menjelaskan bahwa bank melepaskan SBN yang artinya di atas 1 tahun, yang beli adalah BI. Kalau nggak bisa jual pun dia repo loh, karena tingkat repo, reverse repo ya, reverse reponya meningkat loh. Meningkat, jadi artinya iya, bank pokoknya butuh duit lah. Duit. Ini juga kemudian BI kemudian menerapkan gimana? BI menerapkan gini, begitu si bank itu jual SBN-nya ke BI, bank dapat likuiditas kan Mas Walil? Iya. Likuiditas ini diserap balik pakai SRBI. SRBI-nya kasih berapa? 7%. Jadi artinya apa? Sebetulnya inverse ini dibiayai oleh SRBI. Iya. Jadi walaupun BI rate-nya itu rendah, tapi sebetulnya bunga realnya itu naik dilihat dari SRBI. SRBI, ya. Ini satu peristiwa dulu nih Mas Walil. Seandainya mengatasi inverse kenaikan cost of fund nasabah, ya, yang melebihi bunga normal, ya kan? Diatasi dengan transaksi jual ke BI, BI serap balik lewat SRBI. Kalau sekarang SRBI-nya 7%, ya cost of fund nasabah plus bopoknya masih sama jadi 7%, impas aja 0. Nggak dapat margin sih Bang. Tapi nggak rugi juga. Tapi nggak rugi. Tapi kalau bisa jadi bawah itu, iya, untung. Jadi saya ingin mengatakan bahwa operasi stabilisasi obligasi itu tidak ada kaitannya dengan menguatkan rupiah sepanjang nasabahnya hanya likuiditas rupiah. Itu dulu catatannya. Itu dulu catatannya. Kan datanya jelas. Asingnya memang nggak bergerak-gerak. Yang bergerak-gerak itu antara bank domestik, BI, dan sebagainya. Iya. Jadi satu soal dulu nih Mas Walil sebelum kita bicara tentang SPN-nya. Jadi mekanisme pertama yang bisa ditempuh adalah bank membeli SBN nasabah. Nasabahnya tunai. Begitu tunai nasabahnya minta bunga deposito yang lebih tinggi. Dan cenderung lebih tinggi dari bunga SBN yang dia dapat tadi kan? Kita belum bicara nih. Kalau di podcast sebelumnya kita bicara dia pindahin ke falas. Makanya kalau dia pindahin ke falas, kemudian diserap oleh pemerintah dengan SBN falas kan? Karena falas kan? Tapi ini yang terjadi kalau dia ke rupiah, tapi dikasih bunga special rate misalnya. Oleh bank. Oleh bank.
cost ofannya Bang naik dong. Di permukaan nggak ada masalah, tapi dalam prakteknya ini ada gitu, dalam prakteknya gitu loh. Dengan cost ofan yang naik ini, bank butuh likuiditas rupiah karena dia harus bayar lebih tinggi kan? Iya. Disediakanlah channelnya. Iya. Oke, bank jual aja SBN-nya, dibeli oleh BI. Tapi BI ketika dia beli SBN, kamu dapat uangnya kan bang? Saya serap balik ya, pakai SRBI. Ini kalau ada yang ngomong BI ini tidak prosektorial, ya persoalannya kalau sekarang bank itu dapat tunai, kemudian menyerahkan ke sektorial, cost of fund dia tuh udah naik tuh soalnya. Iya. Nyalurinnya susah. Itu dengan asumsi ada permintaan kredit ya, ada pun harganya naik. Jadi maksud saya bacalah yang jangan yang di permukaan aja, karena ini kan game teorinya tuh di situ Mas Awalil. Jadi artinya bahwa ya kan gini Mas Awalil, kalau orang kaya bebas mau ngomong apa aja. Makanya kan orang bilang kan di tengah krisis itu cash is king. Kita bisa saja mengatakan bahwa bank begini-begini, tapi bank itu Mas Awalil, dia tuh kan mengelola dana orang. Iya, bukan dananya sendiri. Bukan dananya sendiri. Kalau yang punya dananya minta naik ya, dia juga mau ngomong apa? Kan realitanya begitu loh. Nah, ini skema pertama Pak Awalil. Ini akan baik-baik saja kalau pemerintahnya tidak juga membutuhkan yang namanya likuiditas. Iya. Jadi muter di situ tapi nggak ganggu banget ya. Jadi artinya gini loh Mas Awalil, skema ini akan selesai. Iya. Penyesuaian yang wajar di akan selesai sektor lah. Keuangan. Likuiditas rupiah, artinya likuiditas rupiah ini pada akhirnya dibayar oleh SRBI. Iya. Tapi di saat yang sama, bank ini sebagai market participant di surat perbendaharaan negara diminta untuk beli juga kebutuhan cash flow jangka pendek pemerintah. Iya, setahun itu ya, kurang dari setahun. Sebulan, 3 bulan. 3 bulan sampai setahun. Sampai setahun. Lah kan dia terus bilang, uang saya udah saya lemparin ke SRBI. Di SRBI sekian saya dapat. Iya, kan ibaratnya kalau sekarang saya juga harus beli yang SPN. Iya, minimal sama. Minimal sama SRBI dong. Itu yang menjelaskan kenaikan yield SPN ya, suku bunga SPN. Ujung-ujungnya inverse dia Mas Awalil dengan angka SBN yang distabilisasi. Iya. SBR yang coba sekarang kita kalau sekarang kita mau pakai bahasa sederhana. Berapa sih suku bunga di Indonesia BI rate? Ya enggak lah, SRBI lah. Iya, BI rate 5,25, rendah banget. SRBI, terus SRBI misalnya inverse ke sama yield 10 tahun kita, udah di atas 6 lah, di atas 6,5. Iya, udah inverse kan, udah inverse, sudah berdempet kan. Berdempet. Artinya kalau sekarang pemerintah membutuhkan dana jangka pendek, pesaingnya sama siapa? Sama SRBI. Sama SRBI. Ini kita belum menghitung faktor US dollar masalahnya. Benar-benar faktor. Anggap aja kita rupiah semua. Rupiah semua. Jadi kalau sekarang faktor rupiah, ketika pemerintah itu menerbitkan SPN untuk jangka pendek dan sebagainya, bahkan untuk SBN segala pun, pesaingnya siapa? SRBI. Jadi Mas Awalil, menahan SBN itu tetap di angka 6,8. Sebetulnya kalau secara teori pasar itu nggak rasional. Iya. Makanya semua negara tuh melakukan justifikasi itu, dibiarkan agar tidak inverse dengan jangka pendeknya. Kenapa? Jadi akhirnya persoalan-persoalan dana itu tetap diatasi oleh mekanisme pasar. Inverse jangka pendek itu kalau disederhanakan itu mengisyaratkan, mengindikasikan ada masalah cash flow jangka pendek ya. Di ada pemerintah maupun di bank. Ya, ada masalah pemerintahnya terutama. Pemerintah ya. Pemerintah, karena di SPN yang kemarin. Karena SPN dari pemerintah. Jadi kalau sekarang kita bahasa sederhana Mas Awalil, sinyal ini sebetulnya menunjukkan pemerintahan ini, kalau dalam bahasa sederhana, zaman kita dulu koran pos kota yang isinya tuh berita tentang jual mobil, kan selalu kita lihat tuh BUCPT. Butuh uang cepat, kan gitu loh Mas Awalil. Nah, SPN ini mengindikasikan pemerintah butuh uang cepat. Sulit untuk dibaca lain ya. Dan ini setiap 2 minggu loh naiknya. 2 minggu naiknya sulit untuk dibaca lain. Jadi terlepas Presiden Prabowo minta kepada Menteri Keuangan Purbaya kasih tahu kita banyak uang. Kita berkali-kali mengatakan ya banyak uang dari hutang. Kita ketika bahas Silpa yang cuma 17T Mas Awalil, ya kan, kemudian bit rasionya turun. Mas Awalil juga membahas bahwa di April itu membandingkannya juga tidak presisi dan sebagainya. Tapi ini menambah bukti. Iya, menambah bukti bahwa sebetulnya pemerintahan ini mengalami tekanan cash flow. Iya, sudah 3 bulan terakhir, Maret, April, Mei berarti. Nah, itu dulu Mas Awalil.
Jadi pasar semakin melihat. Iya, ini kita dengan data makro punya, apalagi pasar mungkin punya info-info tambahan. Jadi bisa saja Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia mengatakan ekonomi kita baik-baik saja. Buktinya BI rate kita akomodatif. Buktinya yield surat utang kita stabil. Itu nggak di permukaan. Tapi pernahkah anggota DPR misalnya, agar itu ada forum publiknya, atau media, mempermasalahkan inverse ini? Inverse, ini bagus ini. Jadi kalau menurut saya, Mas Awalil, kalau DPR kita itu berdaya, harusnya DPR mengatakan, ketika dia ditanya, ini pemerintah sebetulnya krisis cash flow nggak? Dijawab oleh Menteri Keuangan, saya tuh kecewa. Yang ngomong cash flow kita cuma 2 minggu itu di internal Kementerian Keuangan sendiri. Yang dibesar-besarkan tuh soal gitunya, Mas Awalil, bukan substansinya. Kalau saya jadi DPR, saya tanya, Pak Menteri, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa SPN Anda sekarang kok bunganya udah inverse dengan SBN-nya? Ini kan berarti membuktikan bahwa Anda BUCPT. Iya, butuh uang cepat. Butuh uang cepat. Iya, bener ya, membacanya mesti begitu. Berarti ini adalah BUCPT. BUCPT, tapi Anda ingin menjaga citra bahwa ekonomi baik-baik saja, sehingga yang jadi ukuran pasar kan yield 10 tahun. Anda tahan. Karena di pasar sekunder adanya itu ya, yang SPN nggak ada. Nah, kan biar bisa bermain di angka di permukaan. Kan sama aja dengan saya bilang, saya itu sehat loh, Mas Awalil. Buktinya apa? Oh, nih, lab saya sehat. Apa saya sehat? Tapi kan kemudian sebenarnya di antara lab saya yang sehat itu kan ada data lain kan, Mas Awalil. Saya kan selalu ngomongnya, lihat aja Mas Awalil, asam urat saya bagus. Obesitas saya, kalau obesitas nggak usah ngomong Mas Awalil. Lihat juga saya obesitas, tapi Mas Awalil lihat dong. Asam urat saya bagus, kolesterol saya bagus, gula darah saya bagus. Tapi kan kemudian Mas Awalil akan ngomong, untuk membiayai badan kamu yang obesitas, kan pasti biaya operasionalnya juga lebih tinggi lah daripada orang yang sekurus saya. Itu kan deep dive itu di situ, Mas Awalil. Menggali lebih dalam. Menggali lebih dalam tuh di situ kan. Jadi deep dive tuh di situ. Kan nggak bisa dipungkiri. Misalnya saja, Mas Awalil, kita mencontohkan dari kan kata Gus Dur, makrifat terbesar itu kalau kita sudah bisa mentertawakan diri sendiri kan, gitu kata Gus Dur. Ya saya contohin gini deh. Istri saya misalnya, kalau saya mau pergi misalnya, kalau Mas Awalil kan enak ke Jogja tinggal pergi aja naik kereta. Saya misalnya ngajak istri saya, kita ke Jogja lah jalan-jalan naik kereta. Apa jawaban istri saya? Beli tiket yang paling mahal pun, kasihan sama yang di sebelahnya. Bercandanya sampai begitu ya. Dan istri saya bilang, badan yang besar ini, meskipun indikator kamu selalu bilang sehat segala macam, sehat, hidup sehat segala macam, tapi setidaknya setiap kita pergi, kita harus bayar kursi lebih mahal. Saya mencontohkan diri saya nih, Mas Awalil. Jadi sekarang kalau orang nanya, Mas, nggak sakit? Enggak. Jantung saya bagus. Emang betul. Gula darah saya bagus, asam urat saya bagus. Tapi coba kalau orangnya nanya, Mas, kalau pergi naik pesawat, bisa nggak di kelas ekonomi? Nggak bisa, Mas Awalil. Artinya, ada yang lebih dalam yang menunjukkan ada kos yang naik. Saya mencontohkan dari yang simpel aja. Artinya sama aja dengan kita mengatakan, pemerintah sekarang mengatakan, lihat nih, SBN saya bagus. BI rate saya akomodatif. Tapi kan kalau kita tanya lebih dalam, tapi biaya kamu sehari-hari naik nggak Pak pemerintah? Nah, kurang lebih kita bisa dengarnya dari SPN ini menunjukkan ternyata untuk membiayai hidup sehari-harinya naik. Kalau dia nggak mau, nggak bisa membiayai. Nggak bisa membiayai. Dan kenapa pada akhirnya dia juga angkanya hampir sama dengan bunga SRBI dan inverse terhadap bunga jangka panjangnya, berarti BUCPT berapapun juga diambil kan, Mas Awalil. Nah, jadi simpel cerita, data ini sebetulnya mencerminkan apa? Ekonomi yang baik-baik saja ini sebetulnya ditahan supaya kesannya baik-baik saja. Karena saya merefer omongan Menteri Keuangan sendiri. Ekonom-ekonom TikTok tuh ngomong ngasal. Bagaimana mungkin makronya bagus kalau mikronya jelek? Orang selalu bilang, itu makro aja, mikronya kan jelek. Itu orang-orang ekonom TikTok itu nggak bener dia bilang. Makro bagus itu pasti mikronya bagus. Saya sekarang dengan premis beliau sendiri. Pak Menteri, kalau yang namanya suku bunga yield-nya itu benar-benar alamiah, betul-betul karena kita tuh dalam posisi bagus secara fundamental,
bukan karena kita cekek. Angka SPN-nya nggak akan inverse. Menarik ini, menarik. Kan gitu loh. Iya. Mas Walil, jadi sebetulnya angka ini Anda tahan. Realitanya jelek. Ini menunjukkan kan inverse-nya. Nah, Mas Walil, dari sisi ini menurut saya itu pertama tak bisa disanggah. Pemerintah ini kesulitan likuiditas jangka pendek. Tak bisa disanggah. Dana-dana domestik pun diminta untuk jadi standing buyer mengatasi likuiditas pemerintah jangka pendek. Jadi artinya di luar sana investor akan menganggap kamu akan datang ke saya seperti saya pada saatnya seperti saya katakan di podcast sebelumnya. Itu kenapa rupiahnya terus hubungannya ke situ ya. Ke situ. Tapi nah sekarang Mas Walil, pertanyaannya kan simpel Mas Walil. Kalau pemerintah itu melakukan juga tambah lagi bond stabilization fund. Iya. Artinya apa Mas Walil? Kita selalu bilang nih, utang kita jatuh tempo berapa? 8.30. Bayar bunga berapa? 5.50. Hutang barunya berapa? 700-an gitu kan. Sekarang Mas Walil, pernah nggak kita berasumsi bahwa pemerintah sebetulnya melakukan natural buyback? Membeli sendiri surat utangnya. Ini sebetulnya sah-sah saja Mas Walil. Iya, sebagai instrumen keuangan. Sebagai instrumen keuangan, tapi gini loh Mas Walil, terus terang saja dengan seluruh ini tuh, reformasi belum mengantarkan kita kepada kualitas DPR yang baik. Iya. Jadi kalau di Amerika Serikat Mas Walil itu bisa baca Gubernur Bank Sentral tuh juga pengumumannya tuh di websitenya gitu ya. Dia bisa jadi baca. Orang biasa bisa baca ya, bukan rahasia negara. Coba Mas ya. Walil, saya selalu cerita tentang kebijakan tahun 2008 itu. Kita bisa baca loh. Surat utang jatuh tempo di swap dengan surat utang baru. Ada pengumumannya. Ada. Terang-terangan. Terang-terangan, kemudian ini di swap dengan apa? Seri ini ke sini ya. Saya ingin melakukan karena tidak ada keterbukaan dan di DPR juga nggak pernah ada yang nanya. Udah deh, saya pakai asumsi kira-kira yang terjadi itu Mas Walil, karena yield ini ditahan terus di atas, ya kan? Jual lah nih bank nih SBN yang mungkin maturity-nya itu akan yang dekat. Tapi karena pemerintah tidak mau merusak yieldnya, disesuaikanlah harganya agar yieldnya itu tetap di angka bagus lah. Iya, padahal udah hampir jatuh tempo, harusnya turun ya. Itu yang disebut dengan bond stabilization fund kan? Oh, gitu. Kan gini loh Mas Walil. Iya. Tadi kita asumsinya bank menjual, yang beli BI. Iya. BI punya uang. Iya. Bank dapat uang dari BI, diserap balik oleh SRBI. Iya. Sekarang gimana ceritanya kalau bank jual SBN-nya ke bond stabilization fund Departemen Keuangan, tapi Departemen Keuangan minta saya beli lagi SPN. Iya. Jadi sebetulnya sudah terjadi tukar guling. Iya. Untuk menjaga stabilitas. Untuk menjaga stabilitas. Stabilitas harga lah ya, supaya kesannya nggak mahal. Nggak mahal. Jadi stabilitas nih. Ini yang disebut dengan money printing domestik nih. Jadi kurang lebih si bank itu ditawarin, wah kita butuh likuiditas nih, beli SPN. Bunganya, ya tapi Pak SRBI aja segini. Ya udah, seharga bunga SRBI. Ya, itu kenapa jadi 6,5? Jadi 6,5. Terus tapi banknya bilang, Pak, tapi kalau saya sekarang harus juga membeli SPN, nggak ada duit. Kurang. Saya harus ngejual SBN dulu, Pak. Jual SBN dulu. Ya kan? Karena ada yang di SBN. Kurang lebih, ya udah. SBN-nya yang tinggal setahun 2 tahun lagi dijual. Kasih ke saya. Buyback ya istilahnya. Ya, buyback, tapi kan ngomongnya stabilization fund lah. Ya, berarti buyback ya. Buyback dibelilah oleh pemerintah nih. Tapi duitnya langsung kamu masukin ke SPN ya. Iya, gitu ya. Kira-kira terjadinya begitu. Mereka tidak memberi pengumuman resmi. Tapi logikanya kan jadi seperti itu ya. Jadi kita ingin mengatakan ya, dinamikanya akan begitu Mas Walil. Iya. Dinamikanya itu kan begitu dia lepas ke BI kasih tunai, BI serap balik lewat SRBI, bank jadi pegang SRBI. Tapi positifnya ada juga si pemerintah dalam hal utang jatuh tempo nggak kedodoran. Oh iya. Jadi gini loh Mas Walil, saya ingin mengatakan juga hal kayak gini lumrah. Iya. Di negara lain pun lumrah, begitu. Tapi yang tidak jadi lumrah tuh kita tuh klaimnya kemana-mana gitu loh Mas Walil. Jadi kadang-kadang tidak memberikan orang susah, ngaku-ngaku enak gitu kan. Tidak memberikan literasi gitu kan. Sebenarnya pemerintah ini kan bisa aja ngomong gitu loh, bahwa saya
menahan yang namanya yield ini tetap segini, agar BI rate-nya juga tetap segini. Upaya besar saya itu apa? Menolong agar cost of fund, kredit-kredit yang udah berjalan itu nggak naik. Kan boleh sah-sah saja Mas Walil. Tujuannya jelas. Nah, ya kan? Nah, terus tapi saya juga ada persoalan jangka pendek. Ya saya melakukan swap di sini. Iya. Tapi pemerintah itu kan balik lagi Mas Walil. Orang akan kembali pertanyaannya, likuiditas domestik rupiah yang terus diputar untuk mengatasi ini, seberapa dalam juga kita punya cadangan. Iya. Kan itu Mas Walil, dan ya kita harus jujur-jujur aja bahwa saving gap kita tuh besar kan Mas Walil. Jadi pada akhirnya kalau terus pola ini tidak dikurangin, akan sampai satu batas waktu emang uangnya udah nggak ada. Nggak ada. Itu makanya kan Uangnya sudah pusing diputar-putar. putar-putar terus. Jadi artinya kenapa orang juga mulai ngomong kebijakan belanjanya kan? Iya. Kalau tidak mau masuk ke pasar surat utang luar negeri. Iya. Jadi kan kurang lebih gini loh Mas Walil. Saya bisa bilang aja, apa sih maunya pasar ini? Muri pricing rupiah, yaudah naikin aja ke atas. Suku bunga, saya nggak akan pernah masuk kok ke pasar surat utang komersil. Kalau memang saya tidak butuh kan soalnya. Tidak butuh karena sudah nyaman lah di Jadi instrumen yang saya artinya miliki. strategi untuk mengatakan tidak peduli terhadap rupiah segala macam itu harus terkonfirmasi dengan apa? Belanjanya mulai rasional kan? Iya. Kita main nalar aja Mas Walil. Anda mengatakan sekarang hari ini nggak peduli rupiah keberapa, yang penting ekonomi kita kuat, fiskal kita aman. Jawab ke Al Jazeera, dia bilang rupiah segala macam saya udah hitung APBN kita aman. Ya, sepanjang Anda memang tidak membutuhkan asing untuk beli lagi surat utang Anda. Pasar membaca, kalau gaya Anda kayak gini, belanja terus ugal-ugalan, segala macam ugal-ugalan, soal waktu aja kok Anda ketemu saya. Karena orang sok kaya kan padahal nggak kaya, itu kan ada ujungnya. Kalau saya di seberangnya, ada soal waktu aja kok ketemu saya. Nggak September ya tahun depan. Soal waktu aja Anda ketemu saya ini. Kan kurang lebih gitu teori permainannya Mas Walil. Teori permainannya. Tapi kan kalau misalnya, saya juga menunjukkan bahwa saya juga rasional. Saya kurangin. Katakan aja Mas Walil, kalau sekarang nih, walaupun kita lagi nggak bahas ini, kalau presiden mau lebih efek kejut yang luar biasa, di MBG ini kan yang korupsi ini high level nih, ketua sama wakil ketua. Kalau presiden mengatakan, saya stop dulu, moratorium karena ternyata kalau pimpinannya kayak gini, saya tidak bisa memastikan di bawahnya juga. Kita tinjau ulang, kita stop dulu. Ini luar biasa. Pasar berespon positif, bisa dipastikan ya. Karena setidaknya secara kalkulasi Mas Walil, nggak butuh utang lebih banyak ke depan. Defisitnya merumah, mungkin Indonesia bisa mengatasi dengan permainan yang tadi. Tidak perlu asing lah. Tidak perlu asing. Kalau tidak perlu asing lihat. Waduh, kalau kayak gini, saya kayaknya udah kejauhan nih. Koreksi sendiri kan? Koreksi sendiri. Itu yang bisa menjawab kenapa pasar mengkoreksi. Jadi harusnya kalau mau konsisten antek-antek asing, ini yang harus dilakukan. Tapi sekarang Mas Walil, kalau Mas Walil ngomong gini, tapi MBG naik, kunjungan luar negeri tetap tinggi. Kopdes nggak berhenti-berhenti. Kopdes nggak berhenti. Bangun belum dipakai, bangun terus. Ya saya sebagai hedge fund, nanti sampai suatu saat mana juga, kamu? Sampai mana kamu bisa suatu saat juga kamu akan ke saya. Ini yang disebut dengan strateginya tuh nggak inline Mas Walil. Iya, dengan niat, dengan tujuan. Dengan niat tujuan. Makanya kan begitu sekarang ngelihat inverse, pasar akan ngelihat gitu loh. Oh, kalau kamu cepet banget loh. Cuma 4 minggu tuh inverse sekian loh. Inverse. Jadi sebetulnya Mas Walil ini menunjukkan sinyal lagi bahwa likuiditas domestik sudah habis. Satu diserap untuk kebutuhan pemerintah sendiri. Nah sekarang saya kembali ke pertanyaan. Pemerintahnya selesai dengan uang perbendaharaan negara segala macam. Masyarakatnya nggak selesai Mas Walil. Makanya tadi saya baca statement dari Menteri Keuangan Purbaya, dia bilang gini, indeks jatuh nggak apa-apa, daya beli kita masih kuat. Ya itu malah Mas Walil, satu hal kembali lagi menyelam lebih dalam. Konsumsi ini dibiayai apa sih Mas Walil? Indikator paling nyata Mas Walil, dalam 3 tahun transaksi pinjol naik 4 kali lipat Mas Walil. Iya betul itu. NPL-nya, ketidakmampuan nggak bayarnya naik juga 2 kali lipat. Jadi orang waktu ngutang itu udah nggak mikir bisa bayar atau tidak karena udah terpaksa kan. Jadi Pak Menteri,
Pak Presiden, apa yang perlu kita baca di sini? Rakyatnya lebih inverse lagi. Lebih itu istilahnya inverse juga. Iya, saya ingin menggunakan istilah makro deh. Iya, Rakyatnya dia lebih makan inverse dengan lagi. utang ya, konsumsi dengan utang ya. Karena kalau Konsumsi. kepinjol itu nyaris nggak mungkin produktif lah. Ya, coba Mas Tipis lah Awalil, kemungkinan. kita pakai rumus aja deh. C itu dari G, dari gaji, Y, dari S, Iya, dari utang kan. iya. Kalau Y-nya berlebih, S-nya kan nambah. Kalau Tabung. Y-nya berkurang, S-nya berkurang. Makan tabungan. Nah, kalau Y berkurang, S berkurang, utang nambah, Iya. makan utang. Makan utang. Apa yang terjadi kalau ngutang aja udah nggak bisa? Karena udah nggak bisa ngutang, udah NPL. Iya. NPL-nya naik. Di blacklist di mana-mana nggak bisa ngutang lagi. Kalau kita mengatakan inverse-nya di mana? Inverse-nya pertama, antara upah, rasio upah terhadap konsumsi, Iya. rasio Tabungan. tabungan terhadap konsumsi, itu udah inverse pertama. Inverse. Itu mantap. Makan tabungan kan? Antara rasio tabungan terhadap konsumsi dan sekarang rasio utang terhadap Pada level rumah tangga. rumah Ya? tangga, udah inverse. Inverse. Mirip dong dengan pemerintah. Mirip dengan pemerintah. Tapi Ya. artinya Mas Awalil, kalau pemerintah sekarang mengatakan perbendaharaan negara ini segala macam itu Bisa membereskan. membereskan inverse di bawah, mungkin bisa kita katakan inverse yang dilakukan oleh pemerintah atas nama menyelesaikan persoalan Ya, rakyat. mengucur ke bawah. Tapi yang terjadi saat ini, Mas Awalil, kelas menengah ini menggap-menggap. Kenapa menggap-menggap? Gini loh Mas Awalil, ketika si kurs ini dibiarkan naik, kita anggap tidak ada apa-apa. Sepanjang sektoril kita, terutama produksi kita, bahan bakunya tidak terkait dengan kurs, nggak ada masalah. Masalah. Tapi karena ini terkait dengan kurs-kurs yang melemah terus ini, berdampak panjangnya di mana? Ini udah nggak bisa produksi. Kenapa udah nggak bisa produksi? Karena untuk dibiayai oleh daya beli pakai utang aja sudah terbatas sekali. Jadi Mas Awalil, permainan di stamina di sini ini, dengan membiarkan dolar seperti ini, itu udah sampai kepada titik kritis. Kan gini loh Mas Awalil. Saya bisa aja bermain psikologi sama pasar. Oh kamu mainin rupiah, karena maksudnya biar saya masuk ke kamu kan. Saya nggak pernah masuk loh ke kamu. Ya kan? Ini lihat aja, saya masih bisa ngatasin Ya, semua. saya nggak butuh kamu. Saya nggak butuh kamu kok. Tapi buat pasar, oh enggak. Saya ngitung kamu pada akhirnya akan ketemu. Naik lagi sini. Korban di sini loh. Iya, iya. Silent killernya tuh di sini loh. Jadi dunia usaha yang tertekan Iya. akibat permainan pemerintah dengan sini, Dengan pasar. dengan pasar. Ini nggak kuat, PHK kan? Ya, ke bawah lagi. Ke bawah lagi dampaknya. Belum lagi yang di sini ditekan lah, maling lah, apalah iklim usaha kan? Iya. Seolah-olah kalau swasta besar itu pasti maling itu kan. Masih enggak. maling. Akhirnya sebetulnya belanja fiskalnya tidak menyelesaikan ini kan Mas Walil. Iya. Nah, jadi Mas Awalil, singkat sebetulnya, menolong pemerintah belum pasti menolong rakyat. Uang yang ada dalam sistem keuangan nasional domestik ini dipakai untuk mengatasi persoalan cash flow pemerintah. Dampaknya apa Mas Walil? Dampaknya likuiditas habis diserap oleh pemerintah. Ya kan Mas Walil? Kalau likuiditas ini habis diserap oleh pemerintah, apakah yang diserap pemerintah ini menyelesaikan persoalan dunia usaha, Rumah tangga. rumah tangga? Kalau tidak, artinya crash. Iya, keras ya. Soal waktu aja untuk berskala besar dan masif ya. Kan kalau saya sekarang jadi investor, saya ngelihatnya Iya. di samping ada potensi kamu butuh saya, Iya. ada potensi juga kamu menciptakan crash. Iya. Saya harus melakukan tindakan sejak dini kan. Oh iya dong. Ujungnya kan mereka masalahnya cari keuntungan soalnya. kan kalau investor kan transaksi hari ini untuk masa depan. Kalau di masa depan saya ngelihat dua soal. Soal pertama, soal waktu kamu akan datang ke saya. Itu yang dia mainkan terus tentang suku bunga lewat pelemahan rupiah. Tapi sekarang ada bonus buat saya. Iya. Soal waktu juga loh. Iya. Bahwa di samping kamu butuh saya, kamu mengalami crash. Crash. Dengan kamu crash, semua asetmu murah-murah Semua murah-murah. ya gitu loh. Jadi yang mau nyerok, mereka malah ini. Tenang aja. Jadi maksud saya,
membaca inverse ini. Iya, ini perkara serius jadinya. Perkara serius. Kalau investor yang punya hitungan, cara mikirnya gitu Mas Walil. Iya. Oh dia udah mulai inverse nih, mulai butuh duit nih. Responnya gimana nih kalau dia inverse? Oh ternyata tetap pengen belanja gede. Iya, invest tapi kelakuannya nggak berubah. Oh ternyata yang dia lakukan juga menambah potensi di bawahnya crash. Yang ada apa saya kan? Wah tambah seru nih. Itu Mas Walil. Jadi menurut saya dari angka inverse ini sebetulnya menunjukkan satu, nggak bisa kita pungkiri pemerintah kesulitan likuiditas. Kalau pemerintah kesulitan likuiditas, soal waktu yang selalu kita bilang gagal fiskal. Gagal fiskal tidak selalu gagal hutang loh. Iya. Tapi gagal terlambat transfer keuangan daerah, terlambat bayar gaji guru, itu juga gagal fiskal Mas Walil. Betul. Kalau ini Adapun SPPG umpama jalan terus terlambat dibayar kan itu kan rusuh gitu loh ya kan, itu artinya sebetulnya tak bisa dipungkiri on curve pemerintah kesulitan likuiditas pada saat ini faktanya Pak, inverse-nya bunga SPN dengan bunga SBN. Ya Mas Walil ya. Kedua, kalau pemerintah kemudian mengatasi likuiditas ini, jadi gali lubang dulu, tutup lubang ini Mas Walil, bukan lagi persoalan kalau dulu kita bilang ngutang lagi untuk bayar pokok hutang sama bunga hutang. Kalau ini sudah mencerminkan yang namanya pemerintah perbendaharaannya sulit, bukan hanya persoalan utang loh, tapi persoalan juga perbendaharaan negara. Namanya juga kewajiban SPN, operasionalnya. Surat perbendaharaan negara kan? Iya itu. Artinya bahwa sekarang sinyal-sinyal pemerintah ini bermain di pinggir jurang itu nyata. Mengatasi cash flow-nya dengan mencoba melakukan likuiditas domestik. Ya kan Mas Walil? Nah, dari sini menurut saya ujung-ujungnya apa yang harus diberikan sinyal oleh pemerintah ke pasar? Jangan inverse. Karena kalau dia inverse antara suku bunga SPN jangka pendeknya sudah berhimpit dengan treasury yield, pasar membacanya Anda kesulitan. Harusnya dilonggarin aja, dilepas aja yang 10 tahun. Sekurang-kurangnya dilonggarin ya. Ya kalau saya... Tapi memang itu soal gejala sih ya. Yang mau dibicarakan Mas Yanuar, ini gejala menunjukkan adanya penyakit kan. Kalau ngobatinya cuma gejala juga masalah kan. Ya, kalau saya Mas Walil, jangan egois. Jangan hanya bermain di citra. Jadi gini loh Mas Walil, untuk kepentingan pemerintah, kalau mau menerbitkan SBN agar bunganya rendah terus, yieldnya ditahan. Tapi fakta kan, mau masuk dengan bunga segitu juga nggak ada yang masuk. Asing nggak masuk. Jadi artinya kita membiayai nyekek ini dengan menambah persoalan persepsi. Kalau kita kembali ke cost and benefit, atau kalau kembali ke mudarat dan manfaat. Ternyata semakin ke sini, menurut saya cost-nya lebih besar, rupiahnya melemah. Ya kan Mas Walil? Gitu. Jadi sebetulnya Bank Indonesia itu sebenarnya membutuhkan yang namanya normalisasi neraca saat ini. Seperti juga yang dilakukan oleh negara lain, mulai melakukan adjustment terhadap yield-nya. Artinya apa? Adalah realita pemerintah mengalami kenaikan kalau menerbitkan utang. Kalau nggak mau Mas Walil, ya jangan utang. Tapi setidaknya soal rupiahnya bisa kita atasi karena kita melakukan justifikasi yield. Si falas itu masuk lagi, beli SBN kita yang harganya turun kan, karena yieldnya naik. Kita harus kasih sinyal bahwa kita memahami persoalan ini dan nggak jaim lagi kan. Gitu, artinya gini loh, kita memilih Mas Walil. Memilih pada akhirnya kita lebih memilih agar rupiahnya bisa terkendali. Ya udah saya mau kasih deh maunya pasar deh. Saya normalisasi deh, udah ada SBN turunin, yieldnya naik, agar falas itu masuk lagi. Rupiahnya selamat kan? Yang nggak selamat siapa? Pemerintah. Karena pemerintah kalau mau masuk ke pasar surat utang, yieldnya naik kan? Bunganya gede jadinya. Ini kan bayarannya apa? Ya jangan ngutang. Ya kurangi belanjamu. Kurangi belanjamu kan gitu Mas Walil pilihannya. Jangan sebanyak-banyaknya gitulah. Nah kan pilihannya kayak gitu. Coba kalau yang terjadi sekarang, yield ditahan. Rupiahnya ngelemah. Masuk ke pasar surat utang, nggak laku. Di dalam masa yang sama, cash flow problem. Tambah. Ini dong Mas Walil investor ngelihatnya, udah nggak kuat nih, stamina udah nggak ada. Jadi kalau ngelihat kayak gini,
Salah nggak kalau negatif outlook dari lembaga rating? Ini kalau nanti di beberapa bulan nanti ratingnya diturunin, belum sampai masuk ke bawah, tapi yang paling rendah di investment grade itu ya. Jadi kalau sudah pukulan kan seorang itu. selalu ngomong gitu, jangan hanya kritik apa solusinya gitu. Ya kalau saya Mas Awalil, di tengah ekonomi itu kan gini Mas Awalil ya, mengalokasikan sumber daya di tengah keterbatasan. Nggak ada kalau kalau tidak terbatas kita nggak perlu ilmu ekonomi. ya, jadi menurut saya di tengah yang kayak gini, pemerintah harus memilih. Dari semua yang pahit itu tetap harus kita pilih. Dan konsisten dengan pilihan itu. Daripada kita seolah-olah menganggap ini tidak ada apa-apa, tidak ada yang dipilih, akhirnya malah bumerang sendiri. Jadi kalau saya ditanya Mas Awalil, saya mungkin akan lebih memilih SBN ini direlaksasi, normalisasi neraca, harganya turun, yield naik, tapi asing masuk lagi falasnya karena yieldnya ya mungkin kalau hitungan saya ada beberapa yang mengatakan 8. Kan kalau di yield kita tuh paling jelek itu kan di 2016 Mas Awalil. Itu di 9. Ya, itu harganya 90-an, 92. Jadi kalau menurut saya katakan saja kita relaksasi deh yieldnya deh sampai 8. Sampai ya kalau sekarang misalnya US Treasury 4,5 ya Mas Awalil ya. 4,5 US Treasury, kemudian katakan saja seperti Pak Peri bilang deh, volatility-nya 5,5. Iya. 4,5 tambah 5,5 kan 10. Ya kan Mas Awalil? Artinya kan kalau sekarang kita relaksasi yield-nya ke 10, masuk kan si falasnya kan? Iya. Ya harganya 90 dong berarti. Ya harganya 90 kan Mas Awalil, harganya 90 kan masuk kan. Tapi setidaknya kita meredam pelemahan rupiah kan? Tapi tadi ada syarat tambahan, belanjanya di. Nah, cuman kan kalau 10, kalau pemerintah masuk ke pasar surat utang jadi 11 kan? Jadi harus ngerem ngutangnya. Jadi kalau sekarang saya ditanya. Jadi nggak apa-apa yield 10, artinya ngasih makan investor dan orang kaya, tapi rakyat selamat. Tapi pemerintah jangan ngutang banyak-banyak. Iya. Ketika rupiahnya terus lemah kayak gini, faktor yang ikut-ikutan banyak, faktor dunia usaha yang udah nggak kuat juga. Jadi kan harus fokus gitu loh. Fokus. Begitu ya, pemirsa. Ini meskipun agak teknis, tapi mudah-mudahan kalau disambung dengan pembicaraan kami di awal, syukur-syukur sempat menonton ulang pembicaraan kami di kanal ini. Insya Allah bisalah kita nanti sharing. Tidak seluruh yang ucapkan Mas Yanuar benar, tapi kira-kira namanya kanal literasi itu kan memberikan penjelasan dasar-dasar pemikirannya, angka-angkanya, penalarannya. Nanti mungkin dalam beberapa Yanuar ataupun saya kurang presisi ya, nanti kita selalu mencoba memperbaiki itu. Tapi sekali lagi kita butuh keterbukaan pikiran dari seluruh rakyat Indonesia, dan tadi sudah disinggung-singgung, tercermin mestinya di suara parlemen. Gitu. Dan yang lebih penting lagi, para pemimpin kita ya mesti belajar mendengar lebih banyak. Dan terakhir saya ulangi, ya harus sesuai lah antara citra omongan dengan keadaan dan kelakuan. Ya bolehlah nambah-nambah dikit, tapi nggak bluffing, istilah ngepopnya. Jangan kalau susah bilangnya seneng. Nah, mungkin bolehlah kita sedikit susah, itu kan masih bisa. Ya mudah-mudahan kanal ini bisa memberikan kontribusi terhadap penciptaan kondisi yang lebih baik bagi negeri ini. Amin. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas.